Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada ibu-ibu dalam acara webinar pembinaan dan pengarahan Ketua DWP Dijen KSDAE. Yang terhormat Ketua DWP Dijen KSDAE, Ibu Asih Wiratno. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Kepala Balai KSDA Sumatera Barat, Bapak Ardi Andono. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ini Bapak. Kemudian yang kami hormati juga Ketua DWP BKSDA Sumatera Barat, Ibu Irna Ardi Andono. Seterusnya DWP Lingkup DWP Dijen KSDAE. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini acara webinar pembinaan dan pengarahan Ketua DWP Dijen KSDAE Selasa 5 Oktober 2021 dimulai. Mengawali acara sejenak marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Yuli Gusman. Kepada Ibu Yuli Gusman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kita, sudah selayaknya kita bermunajat terlebih dahulu kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saat ini saya memimpin doa sesuai ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazihi wajika wa azimi sultanik. Allahumma ja'al haza jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqona min ba'dihi tafarruqan ma'suman wala taj'al fina wala minna syaqiyan wala marhuman Allahumma ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berhimpun bersilaturahmi dalam acara pertemuan bulanan Dharma Wanita Persatuan Balai Konservasi Sumber Daya Provinsi Sumatera Barat. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Allahumma ya alima ma fis sudur. Dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anak kami, ada kalanya kami berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, ya Rabbana, berikanlah kami kesabaran dan ketabahan agar kami tetap istiqomah dalam berkarya, berkiprah untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya dan bencana. Lepaskanlah kami dari kejemuan hati dan pikiran. Ampuni kami dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga kami mampu meniti jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu kami melabuhkan doa dan harapan.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan. Hadirin dimohon berdiri. Laksanakan karya dengan mandiri, membina istri pegawai negeri. Kita berdoa untuk pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya. Tercapailah harapan kita, sejahtera dan keluarganya. Ibu serta mempersembahkan dan membaktinya kepada bangsa. Melaksanakan karya dan mandiri, membina istri pegawai negeri. Tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya. Tercapailah harapan kita, sejahtera dan keluarganya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dan sakapur sirih dari Ketua DWP BKSDA Sumatera Barat. Kepada Ibu Irna Ardiandono kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Bu Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktur Jenderal KSDAE, Ibu Asy Wiratno. Yang terhormat Bapak Kepala Balai BKSDA Sumbar, Bapak Ardiandono. Yang terhormat Ibu-Ibu Pengurus Ditjen KSDAE. Yang terhormat Ibu-Ibu Ketua UPT Ditjen KSDAE. Yang terhormat Ibu-Ibu Pengurus DWP BKSDA Sumbar,
dan ibu-ibu anggota DWP BKSDA Sumbar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada acara kita pagi ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita telah berkumpul bersama-sama di dalam acara ini, yaitu acara pembinaan dan pengarahan dari Ibu Ketua DWP Dirjen KSDAE, Ibu Asih Suratno, yang walaupun dapat dilaksanakan secara virtual ya Bu ya. Mudah-mudahan suatu saat kita akan dapat berkumpul kembali dan melaksanakan kegiatan ini di acara offline ya, di acara pertemuan rutin. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua DWP di KSDAE, Ibu Asih, yang telah meluangkan waktunya dan bersedia mengisi acara bulanan kami ini. Semoga pertemuan ini mendapat berkah dan hikmahnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Bapak Kepala Balai KSDA Sumbar beserta jajarannya untuk Ibu Ketua DWP KSDAE. Dan ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Ibu dari ibu-ibu pengurus dan anggota DWP kami. Harapan saya setelah acara ini semoga di antara kita akan terus bina tali silaturahmi dan lebih erat lagi menjalin kekompakan, kesinergisan dan tetap solid. Marilah kita bersama-sama menyimak dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua DWP Dirjen KSDAE kepada kita sebagai acuan kita untuk tetap bersatu, menjalin silaturahmi dan tetap bersinergis. Kita tetap menjadi acuan kita untuk mendampingi suami-suami kita, menjadi support bagi kita, menjadi support kita bagi suami kita, dan juga tentunya penyampaian Ibu Dirjen nanti akan memperluas dan menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Tanpa panjang lebar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dirjen atas waktunya dan terima kasih juga pada ibu-ibu yang telah sempat hadir dalam acara ini. Di akhir kata, sambutan saya secara pribadi maupun atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini banyak terjadi kekurangan dan kesalahan, baik itu ucapan maupun tindakan kami. Baik itu ditujukan kepada Ibu Ketua DWP Dirjen KSDAE, Ibu Asih, maupun kepada ibu-ibu semua peserta acara ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan host kembalikan acaranya. Dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Baik Ibu-ibu, selanjutnya sesi foto bersama. Kami mohon kepada ibu-ibu yang belum mengaktifkan kameranya untuk dapat membuka kameranya. Sekali lagi kami mohon kepada ibu-ibu yang belum mengaktifkan kameranya untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kita ini Ibu Uzi Eko Susanto, boleh dibuka kameranya Ibu? Siapa lagi nih? Dari KSDA Sultra. Oke. Bu Getrina, boleh dibuka kameranya? Oke. Salam lestari ya. Kita slide pertama terlebih dahulu. Cheese. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua. Salam lestari. Cheese. Oke, terima kasih. Baik,
Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti pembinaan dan pengarahan oleh Ketua DWP Dijen KSDAE, Ibu Asih Wiratno, dengan dipandu oleh moderator Ibu Mary Khairi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Mary Khairi, kami persilahkan mengambil alih acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Hawa. Tes ya bahwa kedengaran ya. Storing Kak Mary, izin storing. Agak jauh ya. Oke, HP yang sini. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, masih storing. Masih storing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Asih Sumekarwati Wiratno. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Selanjutnya yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Kepala BKSDA Sumatera Barat, Bapak Ardi Harjoyo. Selamat pagi, Bapak. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan BKSDA Sumatera Barat, Ibu Irna, beserta dengan Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita UPT Lingkup Dirjen KSDAE yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita banggakan, Ibu Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan BKSDA Sumatera Barat beserta Ibu Dharma Wanita Persatuan Lingkup Dirjen KSDAE yang berkenan hadir pada kegiatan pembinaan dan pengarahan hari Selasa 5 Oktober 2021 dalam rangka pembinaan dan pengarahan oleh Ketua Dharma Wanita Dirjen KSDAE Ibu Asih Wiratno. Bapak-bapak dan Bapak Kepala Balai, Ibu Ketua Dharma Wanita Dirjen KSDAE, dan Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Lingkup Dirjen KSDAE yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita akan memasuki acara inti dan pembinaan dari Ibu Ketua Dharma Wanita Dirjen KSDAE. Sebelumnya, izinkan saya, Ibu Ketua, untuk membagi acara kita pada kesempatan ini. 20 menit pertama mungkin kita akan penyampaian materi pengarahan dan pembinaan dari Ibu, kemudian kita akan memasuki 10 menit pertama untuk tanya jawab. Kebetulan untuk kesempatan hari ini kita juga nanti menyediakan door prize, Ibu. 4 door prize. Insya Allah 4 door prize nanti. 5 Ibu, maaf, 5 door prize. Banyak banget. Insya Allah Ibu. Dengan ini sumber dananya, penyokong dananya, struktural BKSDA, Pak Kepala Balai beserta eselon 4-nya. Oke, Ibu, kita persilakan 20 menit pertama. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai BKSDA Sumbar, Bapak Ardi Andono. Yang saya hormati Ibu Ketua UPT BKSDA Sumbar, Ibu Irna Ardi Andono. Yang saya hormati Ibu-ibu pengurus dan anggota BKSDA Sumbar, dan Ibu-ibu UPT yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur tak terhingga sehingga kita diberikan kesehatan
dan keringanan hati untuk bergabung dalam acara silaturahim. Acara ini sebetulnya acara internal BKSDA Sumbar, tapi dengan perkenan Ibu Ketua UPT BKSDA Sumbar, Ibu Irna, jadi acara ini dibuka juga untuk ibu-ibu dari UPT lain di Jen KSDAE, untuk berbagi informasi. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang disediakan untuk saya menyapa hadirin ibu-ibu. Meskipun dilaksanakan secara online, saya harap tidak mengurangi rasa kebersamaan kita. Alhamdulillah ya Bu ya, di masa pandemi seperti ini kita malah jadi bisa sambung rasa lebih sering ya Bu, meskipun dipakai online. Ibu-ibu di Sumbar, apa kabarnya? Beberapa waktu yang lalu saya sudah beberapa kali ke Padang dalam acara yang berbeda, mengganggu ibu-ibu dan bikin repot ibu-ibu. Tidak terasa ya waktu yang berlalu ini ya. Tapi waktu itu sangat-sangat berkesan bagi kami semua. Dalam waktu yang berlalu, banyak hal yang berubah. Juga dari posisi kita dari bapak-bapaknya yang bergeser-geser, dari ibu-ibunya sendiri yang di Dharma Wanita juga bergeser-geser atau berpindah atau pensiun segala macam ya. Dan Ibu Ketua yang berganti saat ini ada dijabat oleh Ibu Irna Ardi, karena otomatis mengikuti jabatan Bapak yang sebagai Kepala Balai KSDA Sumbar. Pergantian posisi yang biasa terjadi dalam organisasi dan memang harus bergerak dinamis. Saya berharap di bawah kepemimpinan Ibu Ardi nanti, ibu-ibu BKSDA Sumbar yang dulu terkenal sangat solid, sangat kompak, sangat saya sudah menyebut guyup belum ya? Guyup, bisa lebih bersinar dalam kesatuan DWP KSDAE. Membangun sinergi positif bersama-sama untuk mencapai tujuan kebaikan dan kekompakan. Saya merasa jadi orang tua nih saya. Padahal mungkin ilmunya ibu-ibu di sini lebih wah daripada saya ya, yang masih utuk-utuk gitu. Utuk-utuk ngerti nggak Bu? Menjadi tugas Ibu Ketua untuk menjaga kendali sinergi kebersamaan dengan tidak melupakan kesepakatan bersama-sama, memperhatikan masukan-masukan dari para anggota, menyusun program-program kegiatan yang proker ya, program-program kerja proker gitu untuk kegiatan mengisi kegiatan di Dharma Wanita, dan menjadi tugas pengurus dan para anggotanya untuk mensupport apa yang telah disepakati bersama antara ibu ketua dan pengurus-pengurusnya dan anggota-anggotanya. Saling membantu, saling bekerja sama, memberi dan menerima dengan riang, sungguh menjadi hal yang indah. Dengan riang ya Bu, itu kuncinya. Memang tidak selalu mudah. Dengan watak yang berbeda, karakter yang berbeda, asal daerah yang berbeda itu juga mempengaruhi. Tapi saya yakin dengan ibu-ibu BKSDA Sumbar yang saya pernah tahu dan merasakan semuanya pasti bisa dilaksanakan dengan lancar. Kekompakan ibu-ibu BKSDA Sumbar pada saat saya berkunjung bersama DWP KLHK beberapa tahun yang lalu menjadi kebanggaan saya loh untuk pamer ke ibu-ibu pengurus DWP KLHK. Oke, Bu, akan halnya ke depan.
akan halnya ke depan, semoga tetap akan seperti itu, atau malah mungkin lebih bagus, lebih menjadi sesuatu di dalam lingkup Ditjen KSDAE, atau malah bisa di lingkup Dharma Wanita Persatuan KLHK. Pada masa penyesuaian, selama kita saling menyadari kemampuan masing-masing individu dan didasari niat untuk membangun silaturahim yang manis, semua akan terasa mudah dan berjalan lancar. Waduh, kayaknya gampang ya Bu ngomongnya ya. Yang perlu dipahami adalah dalam berorganisasi yang mungkin belum ada apa-apanya ya, saya dibandingkan ibu-ibu di sini, tidak ada yang pintar dan tidak ada yang tidak pintar. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang ada adalah niat untuk menjadi maju dalam kesempatan, dalam kebersamaan. Tugas utama ibu-ibu di UPT adalah mendukung kinerja para suami agar bisa bertugas dengan tenang dan semakin semangat, insya Allah. Mendukung tidak berarti kita mencampuri tugas-tugas kantor ya ibu-ibu. Jadi, tapi menciptakan suasana yang positif dalam segala hal. Jadi bapak-bapaknya bisa berprestasi dan itu akan berpengaruh dalam keluarga kita. Ibu-ibu yang saya sayangi, apalagi yang masih muda-muda, jangan berhenti berpikir untuk selalu ada di tempat yang sama. Tapi isilah diri sendiri dengan kegiatan yang akan bermanfaat. Bila suatu saat karir para suami bergerak ke atas atau ke samping, ke tempat lain, di saat menjelajah situasi baru itu sudah ibu-ibu langsung bisa bersinergi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebelumnya sudah saya konsulkan dengan Ibu Ketua DWP KLHK. Diharapkan ibu-ibu UPT BKSDA Sumbar bergabung bersama ibu-ibu UPT lain lingkup KLHK dalam wilayah yang sama yang kita sebut Korwil. Jadi ibu-ibu nanti bisa berinteraksi dengan ibu-ibu UPT dari UPT lain ya Bu yang dalam satu provinsi. Jadi itu nanti akan membentuk satu korwil. Jadi UPT yang dari KSDAE, misalnya BKSDA Sumbar, nanti bergabung dengan UPT dari UP di situ mungkin ada PSKL, ada dari PDAS RH, itu nanti bergabung Bu. Bergabung nanti kita sebut sebagai korwil. Nanti korwil akan melakukan untuk wadah dari KLHK yang ada di UPT untuk jadi laporannya itu nanti masuknya laporan ibu-ibu korwil ini nanti masuknya ke provinsi Bu. Jadi laporannya ke provinsi, tapi nanti wadah korwil ini nanti juga akan menjadi sarana DWP KLHK untuk berkomunikasi. Ini Ibu paham ya apa yang saya maksud ya? Ya. Jadi namun pelaksanaannya nanti masih baru dirumuskan dalam juklak dari sekretariat DWP KLHK. Jadi masih menunggu ibu-ibu. Tapi Ibu bisa mulai dari sekarang untuk membentuk bersama-sama dengan UPT yang lain untuk membentuk korwil Bu Ibu. Dan itu biasanya ada ketua korwil, biasanya mengikuti ini Bu, bapak-bapaknya kan sudah ada korwilnya juga Bu. Jadi nanti dari situ bisa ngikutin aja. Jadi misalnya ketua korwilnya dari ikut bapaknya. Ketua korwilnya siapa, nanti otomatis ibunya menjadi ketua korwil. Gitu. Dan nanti laporan kegiatannya akan dilaporkan ke provinsi. Jadi tidak ke KLHK. Tapi kegiatan sarana komunikasi tetap kita jalan di WP KLHK dan terutama KSDAE, saya sebagai ketua masih
masih tetap harus aduh kalau membina tuh saya kayaknya saya kok belum pede ya Bu Ibu. Jadi tapi saya berbagi ilmu ya Ibu karena tetap berkoordinasi di KIDAE itu tetap dipegang oleh UP KIDAE. Jadi dipersilakan ibu-ibu nanti untuk selalu update informasi yang di-share baik melalui WAG, IG, aktiflah dalam setiap kegiatan yang ditawarkan baik dari UP KIDAE maupun DWP KLHK. Seperti kemarin DWP KLHK mengadakan desain kaos. Nah, itu nanti rencananya akan dipakai pada saat hari ulang tahun Dharma Wanita bulan Desember. Insya Allah peringatan KLHK akan mengadakannya kemarin rencananya masih tanggal 15 Desember Ibu. Jadi masih cukup waktu untuk bersiap-siap tanggal itu. Dan seperti biasa ada biaya kontribusi dari ibu-ibu yang akan hadir di acara tersebut. Sepertinya dari saya itu saja. Mungkin ada di pertanyaan atau Oke, Ibu. Mungkin itu 20 menit pertama ya Ibu ya, kita masuk ke sesi diskusi. Ada beberapa poin mungkin yang bisa saya ambil dari yang Ibu sampaikan. Yang pertama itu tadi itu menjaga kekompakan ya Ibu ya. Terima kasih banyak atas pujiannya untuk DWP BKSDA Sumber Ibu. Tadi lupa nyapa. Selamat berjumpa lagi Ibu untuk yang ketiga kalinya di DWP Balai KSDA Sumatera Barat. Oke, menjaga kekompakan menjadi teamwork yang solid dan ikhlas. Ikhlas, niat maju dalam kesempatan dan kebersamaan. Itu bagus sekali Bu. Kemudian mendukung kinerja suami untuk kondusif agar DWP mendukung kinerja suami untuk kondusif bagi suami untuk berkinerja dan berprestasi. Kemudian jangan selalu berpikir di tempat yang sama. Kita siap untuk maju ke depannya. Oke. Selanjutnya Ibu, tadi Ibu sampaikan kita dihimbau untuk membentuk Korwil untuk DWP. Korwil DWP yang wadah bersama untuk DW apakah lingkup UPT KSDAE ataupun UPT yang lainnya ya Bu ya, lingkup Kemenlhk. Korwil itu gabungan dari UPT ya. UPT dalam kesatuan KLHK, jadi nggak UPT-nya dari KSDAE aja. Oke. Jadi UPT dari gabungan ya Ibu. Nanti melaporkan kegiatan ke DWP Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk koordinasi. Ya, betul. Oke Ibu, makasih udah jelas. Untuk menjaga koordinasi dinamis dan harmonis. Selanjutnya, aktif mengikuti kegiatan DWP Pusat. Itu mungkin yang bisa saya ambil poin Pusat dan KSDAE ya. Oke, Pusat iya Ibu, Pusat dan KSDAE. Oke, makasih. Selanjutnya, ibu-ibu semuanya, pengurus dan anggota, kita persilakan untuk 10 menit. Yang pertama, kita minta kita bagi untuk 3 penanya. Kita berharap peran aktif dari ibu-ibu semuanya, dari ibu pengurus semuanya, dari Sumatera Barat maupun ibu-ibu dari UPT lainnya. Kita minta yang pertama dulu dari Sumatera Barat. Silakan Ibu. Oke, lanjut. Mungkin menunggu yang dari Sumatera Barat, kita persilakan dari ibu-ibu ketua, pengurus, dan anggota dari UPT lainnya. Atau mungkin ada yang pertanyaan dari via chat, via room chat, kita persilakan. Izin Kak Mary. Oke, lanjut. Silakan. Yuli Kak Mary. Oke, Bu Yuli. Dari salah satu dari SKW 3 kita, Ibu. SKW. Ya. Seksi Konservasi Wilayah 3 BKSDA Sumatera Barat untuk Resor Solo. Ibu Yuli Gusman. Kita persilakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Kak Mary, host. Selamat pagi Ibu. Pagi.
Ibu, izin Ibu mau bertanya, mungkin pertanyaannya yang hal yang sepele dan sederhana Ibu. Yang kadang kita melupakan hal-hal kecil, Bu. Kita mungkin sebagai dari anggota maupun pengurus DW mungkin ada beberapa yang masih ragu tentang keanggotaan DW. Siapa-siapa saja yang merupakan anggota Dharma Wanita Persatuan. Jadi ada kadang kita terkendala tentang satu permasalahan dan kita akan merujuk kembali siapa saja anggota DW atau Dharma Wanita Persatuan itu. Jadi mohon pencerahannya Ibu untuk sekarang itu dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu awal-awal dibentuk, waktu itu saya sudah meminta setiap UPT paling tidak 2 buku ADART untuk dibeli ya Bu ya. 2 ADART. Dari situ sebetulnya kita bisa melihat siapa saja yang bisa menjadi anggota Dharma Wanita. Itu ibu-ibu yang tentu saja bapak-bapaknya aktif ya, yang masih aktif itu sangat diharapkan untuk aktif juga di Dharma Wanita ibu-ibunya. Yang kedua, ibu-ibu yang suaminya sudah pensiun, itu masih diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah ibu-ibu karyawati, itu juga bisa masuk. Kalau istri ini kan ada chat di sini Bun. Ini. Oke, host, kita persilakan untuk di-mute pesertanya. Silakan lagi Bu, maaf. Ya, itu dari ibu-ibu sebetulnya untuk Dharma Wanita itu ada di bukunya Bu, aturan-aturan ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada di bukunya yang merah itu Bu. Itu bisa dilihat lagi, dibaca-baca. Misalnya waktu itu UPT cuma pesan 2 ya, itu sebaiknya di ruangan sekretariat ada satu yang bisa menjadi siapapun bisa membacanya. Atau itu juga bisa di googling. Jadi di situ sudah disebutkan Ibu yang menjadi anggota adalah ibu yang suaminya masih aktif sebagai pegawai negeri. Yang kedua ibu yang suaminya sudah pensiun. Yang ketiga adalah ibu karyawati. Begitu Ibu. Oke Ibu. Bu Yuli mungkin sudah jelas ya Ibu ya, berarti yang masih aktif, yang suaminya masih aktif, kemudian yang pensiun dan ibu-ibu karyawati. Oke, masa yang tadi Bu sampaikan di googling, kita juga sempat menggoogling Bu. Mungkin ini catatan juga untuk BKSDA Sumatera Barat. Nanti kita akan menyediakan ini ya Ibu Ketua, melalui Ibu Ketua kita minta untuk ininya ADART-nya. Kemudian kita sempat googling juga Ibu, tapi tidak ketemu. Oh, bisa menghubungi nanti Ibu Sabto ya, Ibu, untuk mengadakan bukunya Bu, bisa lewat Bu Sabto. Ya. Siap Bu, hadir. Jadi, oke kita lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan dari ibu-ibu peserta semuanya BKSDA Sumatera Barat ataupun lingkup Dirjen KSDAE, kita persilakan. Oke, ibu-ibu, mungkin ada tanggapan dari Ibu Ketua. Kita persilakan. Terima Ibu kasih Ketua Kak Mary. BKSDA. Ya. Terima kasih Kak Mary. Oke. Ibu Ketua DWP KSDAE, izin bertanya. Saya ingin menanyakan bagaimana, bukan menanyakan ya, mohon meminta tips gitu, bagaimana nih tipsnya agar terjadi kekompakan antara sesama anggota DW, baik itu antara DW murni maupun DW karyawati ya Bu ya. Tipsnya bagaimana nih Bu, barangkali Ibu bisa men-share-nya kepada kami gitu. Yang kedua, usaha apa saja Kak Bu yang bisa dilakukan bagi anggota DW agar dapat
menambah pendapatan atau pengetahuan bagi program kerjanya gitu. Usahanya apa aja yang bisa dilakukan, baik itu secara internal maupun ekspor keluar nantinya. Apakah ada nanti kerjasama dengan DW pusat atau lingkup lain gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu, itu aja pertanyaannya. Silakan Ibu. Sebetulnya terima kasih. Saya selalu nyelonong. Jadi kuncinya sebetulnya satu Bu. Setiap hubungan antar manusia, antar ini satu saja kuncinya itu komunikasi. Semua harus dikomunikasikan bersama. Itu sudah kunci dari semua masalah. Dan komunikasi dan niat untuk berbaik, untuk ke arah yang baik. Komunikasi jalan, tapi niatnya selalu perang terus gitu juga nggak sampai ke tujuan. Jadi niat baik dan komunikasi itu sudah menjadi. Jadi jangan sungkan-sungkan. Meskipun Ibu Ketua merasa Ibu sudah lebih, misalnya aku lebih senior nih, lebih pinter nih, gitu kan. Itu sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti itu, Bu. Dari anggota juga seperti itu. Ibu Ketuanya baru nih di sini, gitu. Ibu Ketuanya kan nggak ngerti apa-apa, gitu. Jadi saya lebih tahu di sini. Ya itu sebenarnya juga dihindari. Itu juga udah niat yang nggak betul gitu ya. Jadi sama-sama Ibu, saling memberi dan menerima. Itu kuncinya. Itu udah oke banget gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya gini, komunikasi itu juga karena posisi kita yang kadang-kadang berjauhan ya Bu ya. Berjauhan dan jarang ketemu, itu kadang-kadang memang rada susah untuk menyatukan visi dan misi ya. Tapi kalau komunikasinya lancar, tidak segan-segan Ibu Ketua untuk berkomunikasi dengan anggota juga tidak segan-segan untuk memberi masukan, memberi usulan, itu insya Allah itu akan berjalan baik ya Bu ya. Jangan merasa saya tadi sudah bilang, tidak ada yang tidak pintar, tidak ada yang tidak pintar, semua sama, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semua sama. Yang kedua tentang apa tadi? Apa Bu tadi tentang ya? program untuk meningkatkan pendapatan Ibu. Oh oke. Itu bisa disepakati ibu-ibu. Jadi misalnya ada yang punya ide misalnya, atau setiap kali pertemuan ibu-ibu, setiap kali pertemuan ada yang punya keahlian apa gitu, bisa kayaknya ibu-ibu Sumbar udah pinter deh kayak gini. Jadi setiap pertemuan ibu-ibu sudah membawa sesuatu yang untuk disajikan, tapi setiap ditawarkan untuk dibeli ibu-ibu yang hadir, tapi setiap kali keuntungan itu nanti berapa persen itu sudah dibicarakan gitu. Jadi misalnya dibagi berapa persen untuk kas Dharma Wanita, dan itu bisa macam-macam ibu-ibu bisa memang pertamanya modal besar ya Bu ya, tapi nanti siapa tahu itu kan terus ketutup ya. Wah, orang-orang Sumbar kan memang pintar-pintar ini kan. Sudah pintar ya seperti itu. Jadi saya kayak ini menggarami lautan gitu. Jadi kalau menurut saya usahakan untuk mencari dana dari ide-ide kita. Kreatif lah ibu-ibu. Semua pasti ada yang punya yang berkreatif gitu. Cuma mungkin mengeluarkannya rada-rada sungkan, jangan sungkan ibu-ibu. Semua hal yang bermanfaat untuk kita keluarkan semua ibu-ibu. Ibu-ibu pasti bisa.
udah jago-jago lah di sini gitu ya. Untuk mencari dana gitu ya Bu. Ibu, punten bisa ditambahin sedikit Ibu, adakah kerjasama antara UPT kita itu dengan UPT dengan apa pusat ya Bu ya untuk di bidang ini, bidang perekonomian ini? Kerjasama antara, kalau yang tadi intern ya Bu ya, intern kita kan kita bisa menambah perekonomian dengan cara dana-dana tadi. Nah kalau ini kerjasama yang UPT, antar UPT yang di daerah dengan pusat, ada nggak? Adakah Bu? Selama ini kok belum ada ya Bu ya. Tapi bisa sih Bu itu di apa namanya? Dipelopori ya, dimulai itu bisa aja Bu. Misalnya dari daerah, misalnya dari Sumbar gitu ya, punya rendang gitu, bagus kan rendangnya, enak gitu ya. Rendangnya minta tolong nih yang di Jakarta nih di KSDAE misalnya ya, minta tolong dong nanti dijualin, nanti kita bisa bagi Bu berapa persen. Ya, terus kalau ya seperti kemarin misalnya saya nih buka rahasia. Jadi waktu kemarin kita mengadakan buku ADART, sebetulnya dari pusat, dari KLHK yang mengambil dari pusat ya buku ADART. Tapi saya melihat itu suatu peluang. Waktu itu kita memang butuh dana ya. Itu suatu peluang bagi KSDAE sendiri gitu loh. Kita KSDAE-nya banyak, UPT-nya banyak. Terus kenapa tidak kita fasilitasi ibu-ibu dari daerah untuk membelinya dari kita? Sebetulnya ibu-ibu tuh bisa beli langsung di KLHK nih. Tapi kita arahkan untuk beli ke kita dan itu lumayan nih Bu, kita ngambil sedikit ya, nggak banyak Bu kita ngambilnya. Karena kalau yang dari KLHK lebih banyak daripada kita, itu kita dapat pemasukan. Jadi cara-cara seperti itu aja Bu, nggak apa-apa. Paling jangan, ya itu tadi, jangan mengambil terlalu banyak ya. Kita harus melihat juga siapa yang akan beli, siapa konsumennya kita gitu ya. Baik Bu. Masih durasi ini? Nanti misalnya ada tuh Bu, program kayak gitu ya Bu ya, program bersama UPT dengan pusat. Itu nanti hubungannya kemana nih Bu, kalau kita mau memulainya? Dicoba dulu ke KSDAE Bu. Ke KSDAE nanti bisa kontak Ibu Nandang. Di kami itu Bu Nandang adalah sebagai ketua bidang ekonomi. Nah, ketua bidang ekonomi bisa dibantu juga dengan Ibu Sabto. Bu Sabto membantu di bagian sekretaris. Jadi itu bisa saling bisa ini komunikasi. Ibu, Siapa tahu mau jual ini apa namanya batik solok gitu kan? Sekarang lagi tren ya batik solok. Nah itu tuh. Ya Bu. Oke Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Irna, terima kasih banyak. Tadi intinya kekompakan bisa dijalin dengan komunikasi ya Ibu ya. Kemudian sama-sama memahami tugas dan fungsi masing-masing ya Ibu ya. Tidak berbeda, cuma berbeda tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian peluang bisnis, kalau Ibu sampaikan tadi Sumatera Barat, ya ibu-ibunya luar biasa kalau masalah bisnis gitu kan, jualan gitu. Mungkin Ibu Ketua kami masih kesulitan bagaimana menjadikan kemampuan individu ibu-ibu ini menjadi kemampuan tim gitu Bu. Nah itu mungkin nanti ya. jadi tolong itu dari ibu-ibu pengurus yang sudah ada di situ, yang sudah sudah lama ya di situ menjadi pengurus, itu bisa membantu Ibu Irna untuk masukan-masukannya tolong dikasihkan ke Bu Irna, jadi supaya nanti bisa bekerja sama. Oke Bu, Ibu Irna luar biasa Ibu semangatnya. Mudah-mudahan ketular sama kita. Ya. Pasti kita bersama. Betul. Oke Bu. Ya. Jangan disia-siakan semangatnya itu. Iya, insya Allah. Ibu, terima kasih juga tadi Bu rahasia triknya. Ya. Lanjut. Jangan bilang-bilang ya. Iya.
Lanjut kepada ibu-ibu lainnya yang DWP Sumbar maupun lingkup UPT KSDAE, kita persilakan ya. Bu Win belum masih di mute Bu, belum di unmute. Oke, silakan. Terima kasih yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita DWP KSDAE, Ibu Asih Wiratno, serta ibu-ibu dari Ketua Dharma Wanita dari UPT lain, serta Dharma Wanita BKSDA DWP BKSDA Sumbar. Izin Ibu, kami bergabung dari DWP Balai Taman Nasional Bukit 12. Ya. Ketemu lagi Bu Asih di sini. Iya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat-sehat Ibu. Iya, insya Allah, amin. Iya. Kebetulan Ibu, saya juga sebagai DWP di KSDA Sumbar Ibu. Jadi ada acara seperti ini Ibu, selain kami dapat bimbingan sebagai ini Dharma Wanita DWP KSDA Sumbar, juga kami sebagai Ketua DWP TN Bukit 12 sangat senang sangat terima kasih Bu bisa ikut acara seperti ini. Mudah-mudahan nanti dari arahan Ibu bisa kami sampaikan kepada anggota kami di TN Bukit 12. Dan mungkin sedikit ya, kami berharap juga nanti suatu saat Ibu bisa juga memberi pengarahan ke TN Bukit 12, TN Bukit 12 Ibu. Insya Allah, amin. Amin ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan Ibu. Ya. Organisasi terbaru nanti Ibu, bahwa nanti ada Korwil wilayah Ibu ya, yang Dharma Wanita nanti anggotanya UPT seluruh provinsi. Seluruh provinsi UPT KLHK, UPT KLHK 1 seluruh provinsi. KLHK. Dan saat ini masih disusun juklak sama juklik Ibu ya. Juklaknya ya. Mohon arahan Ibu, untuk sementara kami masih mengadakan kegiatan seperti semula atau gimana, memulai kegiatan gabung atau gimana Ibu? Gak apa-apa kalau masih belum terbentuk seperti biasa dulu, tapi itu sambil kita jalan Bu, seperti kemarin di beberapa daerah itu sudah membentuk, langsung mereka langsung menarik-narik UPT-UPT dari KLHK lain untuk menjadi satu kesatuan. Jadi sambil jalan aja nggak apa-apa. Tapi kegiatan yang sudah ada, proker yang sudah ada, jalanin aja dulu, nggak apa-apa. Iya, siap Ibu. Terima kasih arahannya. Mungkin nanti ada kelanjutan kegiatan Ibu-ibu ya dari ini Kementerian DWP Pusat KLHK untuk menginisiasi terbentuknya organisasi yang koordinator wilayah. Ya, Ibu. Jadi ada nanti, jadi rencananya nanti akan ada ini kalau tidak berubah ya. Jadi nanti setelah jukleknya tersusun, nanti ketua-ketua UPT akan di semacam di briefing ya. Gitu. Nah, tapi mulai dari sekarang sudah mulai membentuk, sudah mulai merangkul kiri kanan UPT-UPT lain, itu enggak apa-apa. Itu kan juga komunikasi kita sendiri ya. Cuma untuk informasi-informasi saya harapkan lebih terfilter ya Bu ya. Karena kadang-kadang dari pusat ke Korwil itu yang menyampaikan beda ya. Kalau di kita nanti akan difilter, misalnya langsung ngubungin di situ, langsung tertulis di padahal dari sekretariat mintanya dari UP untuk mengkoordinasi ya, untuk mendata gitu ya misalnya. Tapi dari Korwil udah langsung beritanya tuh yang dari KLHK gitu. Jadi mereka langsung informasinya ke KLHK, kan nyelonong jadinya. Harusnya ke UP dulu, dia langsung ke KLHK gitu loh. Jadi agak-agak difilter gitu Ibu. Jadi sementara ini seperti itu karena juklaknya belum ada. Ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu
arahannya. Mungkin mulai saat ini juga sesuai dengan arahan Ibu, kami berusaha membangun komunikasi dengan UPT-UPT lain yang ada di Jambi, Di KLHK. Ya, yang di KLHK. Di Jambi, Ibu. Jambi, ya. Terima kasih banyak, Ibu. Nanti kalau misalnya Bukit apa Bu tadi? 12, Ibu. Bukit 12 itu kan ada beberapa masuk di beberapa wilayah ya, Bu ya? Iya. Jambi dan mana gitu ya? Enggak, satu wilayah di Jambi, Bu. Yang TNKS, Ibu, yang banyak. Oh, yang TNKS ya, yang beberapa provinsi ya. Nah, itu jadi nanti ikut korwil bapaknya. Bapaknya tuh kan sudah ada korwilnya kan ya, Bu, bapak-bapak itu. Sudah ada. Nanti dari situ ngikut itu aja. Jadi kita nggak usah kesulitan mencari-cari sebetulnya. Ya, otomatis Ibu ya, ikut bapaknya. Ya, otomatis. Ya, jadi ketua korwilnya siapa itu juga udah otomatis. Jadi bapaknya ketua korwil, ibunya otomatis menjadi ketua korwil. Gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu arahannya. Ya, kami. Terima sehat kasih. Ya Bu. Alhamdulillah Ibu, semoga Ibu juga sehat. Amin. Salam. Ya. Balai Taman Nasional Takabonerate, kami persilakan. Lanjut Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Dirjen. Apa kabar Bu? Lagi di kapal Bu? Baru turun kapal Bu. Bu. Sehat-sehat Bu. Insya Allah, amin. Ya, aduh, kangen jumpa. Ibu Ketua UPT Sumatera Barat, selamat siang Bu. Ibu-ibu semua, selamat siang semuanya. Salam sehat Bu dari Takabonerate yang jauh. Ibu, terima kasih. Ibu Dirjen, saya mau tanya satu Bu. Yang kemarin yang kita pernah rapat dengan DWP KLHK ya, mengenai pembentukan korwil. Ya. Itu kemarin kan ada, kalau kami di sini kan sekarang kalau perwitanya itu kan sudah mulai dibentuk lagi, makanya kemarin ada undangan untuk pertemuan perwita. Terus saya kan tebak-tebak ya mungkin ini sudah mulai membicarakan masalah korwil juga. Jadi terus nyambung lagi naik darat. Jadi kalau untuk kami Takabonerate sebenarnya susah sekali untuk ikut di kegiatan korwil. Tapi kemarin itu kan diminta untuk kalau bisa aktif di korwil juga dengan di perwita. Jadi kira-kira arahan dari Ibu Bu, kami mohon bagaimana sebaiknya kami untuk menyampaikan kepada anggota di Takabonerate Bu. Ini sudah mungkin iya, itu satu kendala di sini Bu, karena ya ibu-ibu juga di Takabonerate tanya juga ke saya Bu, kira-kira bagaimana kita partisipasi kita nanti untuk ke korwil itu dengan perwita. Sampai sekarang kalau di Takabonerate Bu, kami masih aktif dengan kegiatan-kegiatan tahuan dari perwita dan korwil. Jadi anggota juga menanyakan bagaimana selanjutnya. Jadi saya mohon Ibu kalau bisa ada arahannya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ini saya catat ya Bu. Takabonerate, kesulitan-kesulitannya ya. Nanti jadi saya bisa sampaikan juga ke sekretariat, ke Ibu Ketua DWP KLHK untuk untuk solusi ininya ya.
solusi bagaimana dengan kehidupan kami, kegiatan bagaimana Bu? Ya, itu nanti saya catat dulu ya Bu. Saya sendiri juga tapi kalau menurut saya itu kalau provinsinya tuh ikut kemana Bu? Kalau Takabonerate? Sulawesi Selatan Bu. Sulsel ya? Iya, Korwilnya P3E. Oh, ketua Korwilnya P3E. Dari P3E. Iya Bu, siap. Kalau cuma terdaftar aja nggak apa-apa kan? Terdaftar misalnya dari ibu ketuanya aja yang ibu ketua atau 1-2 pengurus yang ikut hadir ke sana gitu? Oh begitu Bu. Jadi kalau tidak dimungkinkan untuk anggotanya yang lain untuk ikut, kalau menurut saya ya itu intinya aja, inti dari kepengurusan UPT. Siap Bu. Jadi misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris itu yang bisa yang ikut kegiatan dulu. Oh siap Bu. Sementara itu, tapi ini juga saya catat, nanti saya sampaikan juga. Iya siap Bu. Ya. Jadi misal izin Bu, kalau misalnya untuk katanya setiap UPT harus masuk ada yang masuk ke pengurus inti. Izin Bu sebelumnya, apa kalau bisa kami izin untuk masuk sebagai anggota saja bisa Bu mungkin ya? Bisa. Itu karena setiap daerah ininya beda-beda ya. Apalagi di di UP yang lain itu mungkin daerahnya nggak kalau KSDA kan ada yang memang susah daerahnya ya, susah dijangkau, susah untuk berinteraksi ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya kayak misalnya Bu Faat itu kan tinggal di Sulawesi ya, di Makassar gitu misalnya ya. Ya, nah itu kan itu masih bisa dimungkinkan untuk hadir itu. Nah itu ya jadi nggak usah semuanya, tapi mungkin ya itu tadi intinya aja, inti pengurus, jadi ketua, wakil ketua, sekretaris gitu, yang ikut dalam acara. Karena memang tidak dimungkinkan dan itu memang harus dipahami dengan oleh UPT dari UP yang lain. Siap, karena UP yang lain mungkin daerahnya nggak sesulit dari UPT kita ya. Iya. Tapi ini saya catat, saya nanti insya Allah saya sampaikan ke sekretariat. Makasih banyak Bu. Ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Bu Bita, oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke, Bu Bita. Ibu, Bapak Kepala Balai BKSDA Sumatera Barat, Ibu Dirjen, kemudian Bu Irna, izin kita break dulu diskusi kita masuk ke door prize-nya. Kita minta pertanyaan. Katanya Bu, pesannya Bu Dirjen 3, Bu Irna 1, Pak Ardi 1. Gitu. Gimana Ibu? Oh, saya 3 ya. Oke. Iya. Oke, silakan Ibu. Pak Ardi 1 ya nanti ya. Iya, Pak Ardi 1. Tapi Pak Ardi belum kasih ini. Pak Ardi belum kasih ini nih, jangan ke ibu-ibu nih. Oke. Berarti apa kita kasih kesempatan dulu, Bapak? Boleh. Oke, silakan. Jangan dulu. Bapak Kepala Balai, silakan. Ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dirjen selaku Ketua Pengurus Pusat Dharma Wanita Dirjen KSDAE. Dharma Wanita Persatuan Dirjen KSDAE, Pak. Oke, Ketua Jadi Dharma Wanita Persatuan ya. Dirjen KSDAE. Ibu-ibu para ketua Dharma Wanita Persatuan di masing-masing UPT, kemudian Ibu istri saya, Mirna, juga para istri dari seluruh PNS di BKSDA Sumbar.
Saya diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan nih, kalau jangan nih. Saya berharap kiranya ibu-ibu di Dharma Wanita ini bisa menunjang atau mendukung bapak-bapaknya yang bekerja di lapangan. Sebagaimana kita ketahui saat ini, teman-teman di lapangan ini sedang bergerak. Ada sekitar 2 kasus yang sedang ditangani. 4 kasus. Pertama, penghalauan harimau Sumatera di Solok Selatan. Ini ada 3 harimau yang turun ke kampung. Di sini bergabung antara rekan-rekan di seksi wilayah 3, Resort Solok sama Resort Sijungjung ini bergabung menjadi satu, sama Resort Pesisir Selatan. Mereka bergabung. Saya berharap kalau bapak-bapaknya belum pulang, jangan nangis. senyumnya jangan masam. Terus Pak Hairi juga sedang di lapangan ini kemarin mengecek ada pembangunan kayak bendungan, tapi bendungan lama. Jadi kami pindahkan, jangan sampai masuk ke cagar alam, tapi di pinggir kawasan saja. Kemudian juga kemarin kita menangkap 1 ekskavator, Ibu, di Pasaman. Jadi saya berharap ibu-ibu jangan resah ya ketika Bapak bekerja. Ini tugas negara yang diberikan dan diamanatkan kepada kita semua. Dorongan ibu-ibu sekalian kepada bapak-bapaknya, saya berharap bapak-bapaknya jadi tenang dalam bekerja. Itu, jadi jangan sampai lagi di lapangan, lagi ngusir-ngusir harimau, lagi menghalau, ditelepon terus. Laporan gasnya habis malahan, ya Pak. Itu saya berharap seperti itu. Memang kerja di BKSDA maupun di Taman Nasional lainnya penuh resiko dan tantangan. Salah satu kendala lainnya yaitu dalam membesarkan anak juga seperti itu. Tentu kami juga mengalaminya. Jadi kadang jangan sampai ibu-ibu ketika membesarkan anak-anaknya kemudian kesal ke anaknya juga kesal ke bapaknya. Saya berharap jangan seperti itu, malahan kita saling mendukung. Ya bapak-bapaknya tetaplah diberi senyuman lah. Iya, betul. Mungkin itu saja. Kemudian kekompakan ya. Saya berharap jangan sampai ada juga miskomunikasi di antara ibu-ibu. Anggaplah ibu-ibu yang muda itu adalah adik sendiri. Kemudian yang lebih senior itu anggaplah kakak. Jadi dengan seperti itu guyub, kemudian saling bergurau, saling bertegur sapa, tidak ada sakit hati. Kemudian juga saya sih berharap ada kerjasama ringan ya di lingkup DW, baik di internal maupun eksternal, supaya mempererat tali silaturahmi. Kemudian juga apabila ada saling mengingatkan di antara ibu-ibu, biasalah ibu-ibu itu kalau bayar air risanya belum kayak gitu, tolong ya bayar, jangan sakit hati gitu. Hanya gurau-gurau saja, biasa saja. Jadi jangan terlalu baperan sehingga kekeluargaannya lebih meningkat. Ini hanya umum ya, biasa kalau ibu-ibu dunia persilatannya seperti itu. Seperti itu aja dari saya. Tetap jaga kekompakan, jaga silaturahmi, kemudian dukung bapak-bapaknya di lapangan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Balai. Sangat menyentuh sesuai fakta. Lumayan gitu. Ya, kemarin kasus Ibu sampai 5 hari, berangkat hari Minggu, pulang lagi jam 2 malam Jumat gitu ya. Tapi udah biasa ya Pak ya. Insya Allah gitu kita bisa terima. Oke, Ibu, kita door prize. Nanti siap-siap kita minta tanggapan dari Taman Nasional Tanjung Puting, Merapi, sama BKSDA Sulawesi Utara. Sekarang kita masuk door prize yang pertama. Kita dari Ibu Dirjen dulu. Satu apa ya, 2? Langsung 3? Satu dulu, Ibu. Oke, ini kita lupa mengumumkan jawabannya dari
Ya chat aja, room chatting aja jawabannya. Nanti ibu-ibu dari bagian pendidikan, Bu Yuli dan teman-teman silakan memantau jawaban paling betul dan paling cepat. Kawan-kawan di ruang rapat nggak bisa chatting gimana? Oke, kalau yang tidak bisa chatting, Di ruang rapat itu? kita di ruang rapat ada 20 orang, Ibu. Di ruang rapat ada 20 orang. Prokes ya? Ya, insya Allah prokes. Apakah kita buka nanti? Ya Mbak, ini tadi Mbak Dian. Tenang. Ya, Oke, Mbak, yang untuk di ruang rapat nanti bisa ini? Tunjuk jari. Tunjuk jari, oke Ibu, tunjuk jari. Ini tunjuk jari, silakan maju ke depan kamera. Silakan. Oke Ibu, silakan pertanyaannya. Bismillah. Sebutkan balai besar yang ada di Sumatera. Oke, Sebutkan kami ulangi. balai besar yang ada di Sumatera. Oke, kami ulangi. Sebutkan balai besar yang ada di Sumatera. Aku. Yang host tidak di ini, host tidak masuk. Kesempatan untuk ibu-ibu. Apa itu Bu Hawa ya? Bu Hawa pengen. Iya, kalau Bu Hawa udah hafal. Halo ibu-ibu, silakan. Ada yang sudah jawab BKSDA, iya BKSDA, tapi BKSDA namanya BKSDA mana? Itu ada beberapa. Oke, sebentar lagi kita tutup. Ibu-ibu yang di aula, ada yang mau menjawab? Oke, satu sudah masuk Balai KSDA Riau. Lanjut, Bu Putri sudah? Nggak bisa, ada 4. Iya. Di Sumatera ada beberapa BB, balai besar. Silakan. Oke, TNKS masuk, Riau masuk. Ya, lanjut. BB. Oke, Bu Getrina, silakan. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Oke, TNKS 1. TNKS, oke. Lanjut, jawabannya 1. Kak, bilang jawab, tapi langsung jawab, jangan ngecer-ngecer. Misalnya 4. Oke, Bu. Oke, Bu Get. Sudah? Lanjut, ada lagi yang mau jawab? Kita kasih kuncinya, sebutkan ada berapa, sebutkan ada berapa, dan kemudian disebutkan satu-satu. Silakan. Yang ada di room chat baru satu-satu yang disampaikan. Ada Maya Sari Putri, BKSDA Riau, yang host TNKS, satu lagi Bu Netra, BKSDA Riau, Bu Getrina, BB TNKS. Semuanya betul tapi kurang tepat. Kurang tepat. Kalau enggak nanti ada yang tidak sabar untuk menjawab. Bagaimana ibu-ibu? Masih ada kesempatan? Oke, kita kasih. Udah ada yang joget-joget tuh. Ya, silakan host. Udah ada yang joget-joget. Ada yang mau jawab? Bu, saya Bu. Iya, silakan. Bu Widya. Balai KSDA Sumatera Barat, Balai KSDA Sumatera Utara, ya. Balai Besar KSDA Sumatera Riau, ya, terus ya TNKS, oke, kemudian yang di Aceh itu apa ya? Oke, satu lagi rahasia, satu lagi. Aduh, satu lagi saingan sama host. Aduh kok lupa. Gunung Losar.
Gunung Leuser ya, Gunung Leuser. Satu lagi Bu. Lagi hadiah Satu lagi. kawin. Tapi itu tidak sah karena dibantu sama Bu Lia, berarti 3 tambah 1. Dia maunya 4-1 gitu. Oke. Satu lagi, host. Host. 4 Balai Besar KSDA Sumatera Utara, 2 Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat, Satu lagi. Bukit Satu Barisan lagi. Selatan, berarti satu. Berarti tidak ada yang betul, Ibu. Bagaimana Baptist Ibu? Zone. Iya, moderator tidak masuk, Ibu. Gimana kalau ini? Berarti kita... Jadi TNGL, BKSDA Sumut, BTN Kerinci Sebelat, KSDA Riau, Bukit Barisan Selatan. Iya, ada 5, Ibu. Ada 5. Iya, ada 5. Oke. Terus penggantinya ya? Iya. Sebutkan ada berapa direktorat yang ada di KSDA sekarang. Oke, Dan sebutkan. tidak boleh disingkat. Oke, Ibu. Sebutkan ada berapa direktorat yang ada di Dirjen KSDAE saat ini. Ayo. Tidak boleh disingkat. Tidak boleh disingkat. Ayo, ibu-ibu kerja di mana nih? Ibu-ibu, terutama yang karyawati nih, Bu. Anteng deh. Ini Bu lagi mencari ini peraturan SOTK Dirjen KSDAE. Oke, lanjut. Ada yang bisa jawab? Kita buka. Oke, Bu Widya yang nyaris jawabannya. Mau coba lagi? Yang tadi mungkin jangan dibatalkan kali Bu, yang jawaban paling banyak aja yang benar. Jawaban paling banyak ya Ibu ya, boleh. Ini jawaban ini pertanyaan kedua berarti ya Ibu? Ya, boleh. Oke. Yang paling banyak, yang paling benar. Yang host 1 yang peserta tadi Bu? Semuanya. Host 4 yang peserta 3 tadi yang jawab. Berarti host ya? Yes. Makasih Ibu. Oke. Oni Widya mau coba? Atau Bu Yuli? Aduh, semuanya tiarap Ibu. Aduh. Ayo, tanya sama bapak-bapaknya boleh. Kalau bisa. Yuli diizinkan juga, Kak? Oh iya, diizinkan, silakan. Oh, kirain enggak. Oh, diizinkan nanti ya. Diizinkan kecuali tadi host. Tapi host ya. Oke, ibu-ibu dari seksi wilayah 1 mau coba, Bu Vera? Atau dari Taman Nasional Tanjung Puting mungkin, Sulawesi Utara, BKSDA Sulawesi Utara, Merapi. Mau jawab, Bu? Oh iya, silakan Bu Widya. Ada Tidak boleh 5, disingkat. Bu. Tidak boleh disingkat. Ada 5 direktorat di Dirjen KSDAE. Yang pertama itu pemoloaan dan informasi konservasi alam. Yang kedua kawasan konservasi. Kemudian yang ketiga Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Yang keempat Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Yang kelima Direktorat Bina Pengolahan Ekosistem Esensial. Oke. Terima kasih, Bu. Bagaimana Ibu? Ada berapa tadi? Ada 5. 6 ya? Ada 5, Bu.
Harusnya ada 6. Harusnya ada 6 ya Ibu ya. Yang 5 yang di chat tadi ada juga yang 5. Yang pertama Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang kedua Direktorat Keragaman Keanekaragaman, Direktorat Konservasi Keragaman Hayati Spesies dan Genetik, yang ketiga Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, dan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem. Bu Widya juga jawab yang sama. Oke, berarti dia 6 Ibu. 6 ya. Jadi sebetulnya yang baru udah berubah, udah berganti nama Ibu. Yang pertama Sekretaris Direktorat Jenderal. Yang kedua Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pemulihan Ekosistem, Direktorat Pengelolaan Jasa Lingkungan Terkonservasi, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Betul Ibu, cuman satu yang ketinggalan, teman-teman tidak menyebutkan yang sekretariat, tidak dianggap bagian dari direktorat Ibu. Padahal masih eselon 2 yang sama. Eselon 2. Kecolongannya di situ, di sekretariat. Iya. Padahal itu dan itu sudah direktoratnya. Dan itu berubah berubah nama ya. Oke, jadi Ibu, berarti bagaimana Ibu? Berubah nama perencanaan. Dipersilakan host yang menilai deh. Oke, baik. Oke, dua-duanya dapat. Oke, jadi Ibu, kita walaupun kurang tepat, tapi kita hargai usahanya, enggak Ibu? Ya. Usahanya luar biasa. Oke. Bagaimana selanjutnya kita minta ke Pak Kepala Balai KSDA Sumbar. Silakan Pak. Ya, saya akan memberikan pertanyaan. Sebagaimana diketahui ya, Taman Nasional pertama di Indonesia itu ada 5. Nah, saya minta 1 saja. Sebutkan. Terima kasih. 1 dari 5. Saya sudah bekerja di 2 tempat tersebut. Kuncinya. Taman Nasional Gunung Pangrango. Betul Bu Yuli. Betul. Karena kata kuncinya yang terakhir itu, saya sudah pernah bekerja di 2. Nah, itu salah satunya. Gede Pangrango. Ya betul ya Bapak. Betul sekali, betul sekali. Oke, betul sekali. Udah 3. Sekarang kita tanya kita lanjut ke Bu Irma. Silakan Ibu. Moderator, maaf, kita ke sesi pertanyaan dulu deh. Masih ada beberapa pertanyaan yang ya. Nanti kita lanjutkan dormisnya ya. Oke, boleh. Boleh Ibu, Bapak izin kita lanjut ke pertanyaan. Ibu Dirjen kita lanjut. Kita minta sebelum ke BKSDA Sumbar sampai jam 11 acara kita sampai jam 11 mungkin ya Ibu. 15 menit lagi kita minta ke Tanjung Puting mungkin Ibu. Silakan, kita mohon tanggapannya dari Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting. Silakan Ibu, Bu Uzi. Terima kasih Ibu, diberi kesempatan juga. Sebetulnya tadi niatan di sini itu mau belajar ini Bu, maka sudah gampang. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Balai Sumatera Barat dan Ibu Ketua Satuan Sumatera Barat, PKC Sumatera Barat, dan maaf Ibu Asih. Selamat pagi Ibu, salam hormat, salam kagum kepada Ibu. Tanggapan saya senang sekali Ibu, karena saya termasuk baru masuk ke Dharma Wanita, maksudnya yang aktif itu Bu, minat belajar, makanya saya ikut bergabung di sini biar saya tambah ilmu di sini. Dan ternyata memang benar dan semakin terlihat bodoh saat Ibu Asih memberikan pertanyaan. Saya masih bingung jawabannya, banyak sulit. Ke Google langsung menjawabnya. Berarti memang saya harus masih banyak belajar untuk pengetahuan tentang KLHK, khususnya ke KSDA itu sendiri ya Bu ya.
Bu, kebetulan kalau Pak Tanjung Putih memang kalau untuk ikut Korwil, alhamdulillah sudah ikut aktif, memang masih melalui virtual ya Ibu ya, dan semoga secara langsung walaupun jauh ini Bu, 12 jam ke Palangka, nanti sesekali, setahun sekali, teman-teman bisa hadir. Kemudian yang saya ingin tanyakan ke Ibu Asih itu gimana ya Bu cara memotivasi ke anggota agar aktif gitu Bu. Ternyata kalau ke Zoom atau kegiatan gitu tuh seperti ini wajahmu, ini wajahku terus gitu loh Bu, nggak bisa kebanyakan gitu. Sampai-sampai saya tuh datangin ke rumah masing-masing gitu bersilaturahim gitu. Yang memang sekarang masih belum bisa berkumpul, masih virtual, tapi tetap saja belum bisa seperti yang saya harapkan menyampaikan informasi-informasi atau ilmu-ilmu dari Ustaz. Gimana ya Bu caranya? Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Uzi dari Tanjung Puting. Itu sudah menjadi apa namanya ya? Sama saja Bu, itu di mana-mana. Di mana-mana itu sama saja seperti itu. Karena kita memang tidak bisa memaksa, tapi sebetulnya padahal ini apa namanya gerakan yang bermanfaat buat ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu yang di UPT yang jauh dari mana-mana, terus apa namanya, padahal dia harus update situasi kiri kanan gitu kan. Cuma kadang-kadang ibu-ibu memang masih belum merasakan manfaatnya untuk bersilaturahim. Bisa mungkin saya juga nggak bisa ini ya Bu ya, memang yang harus mengetahui itu yang ada di lapangan. Jadi memang dari Ibu Usi sendiri yang harus bergerak untuk ini ya, untuk merangkul mereka ya memang. Tapi nanti suatu saat pasti itu ada ininya Bu, pasti ada hasilnya. Apa yang sudah digerakkan Bu Usi untuk merangkul ibu-ibu ibu-ibu yang di daerah, karena kalau di Tanjung Puting itu mungkin harus lewat itu ya Bu, yang harus lewat kali itu ya, harus lewat tapi sungai itu ya. Ya, cuma satu daerah aja yang jauh. Jauh juga Bu. Kalau tiga riset itu memang 8 jam dari Tanjung Puting. Tapi untuk daerah ke Tanjung Putingnya jadi sendiri itu udah pada masing-masing gitu loh Bu. Jadinya tuh gimana ya biar aktif gitu. Kalau Zoom lagi digembar-gemborin hadiah mini gold langsung banyak. Ya itu memang ini apa namanya, itu semua sama aja kok Bu. Sampai dari kami, dari yang pusat pun, yang KLHK pun sama aja. Jadi memang ya itu tadi, dari pergerakan dari ibu ketuanya dan pengurusnya memang harus lebih gencar, harus lebih kreatif sih di daerahnya ini, di daerah Tanjung Puting terutama ya. Setiap daerah memang masing-masing beda ya. Jadi nanti mungkin kalau lewat Zoom itu ada kendala sinyal nggak Bu? Ya, kalau untuk region ini tidak kecil saya enggak. Cuman kadang tuh nggak tahu itu operator ngomong gini, tapi berhenti sebentar, masuk lagi berhenti sebentar gitu. Kalau sinyalnya sih enggak Bu. Kalau yang daerah memang, kalau yang nggak punya wifi atau apa gitu, pada nggak mau ikut kayak gitu katanya. Mungkin perlu disenggol sedikit bapaknya gitu. Sampai tidak saya curhati satu-satu bapaknya Ibu. Karena memang banyak yang belum paham manfaatnya ya di kita ya. Bagaimana kalau seperti ini ya, nanti kalau suatu saat mereka bergeser itu baru mereka sadar gitu kalau wah ternyata yang dulu itu bermanfaat gitu. Teruslah Ibu supaya apa namanya,
Kalau batu aja kena air itu akan lama-lama apa namanya berlubang ya. Mudah-mudahan nanti juga ibu-ibu yang di sana juga bisa tergerak hatinya untuk banyak-banyakin aja Bu program-program yang menarik gitu, yang kecil-kecil gitu. Ya apa yang disuka mereka. Soalnya baru senangnya masak-masak, ya udah masak-masak aja dulu gitu. yang itu nggak apa-apa, itu diturutin. Makan apa yang misalnya gedebok pisang belum pernah, ayo Bu bikin gedebok pisang, masa bisa, ayo ini bikin gitu Bu. Kecil-kecil aja dulu. Itu bagus itu. Nanti lama-lama mereka akan saling berinteraksi, lama-lama saling membutuhkan juga lama-lama. Kalau ada arisan gitu? Ada Ibu. Malah saya arisannya itu ini Bu, macam-macam. Misalnya siapa yang butuh blender, nah kelompok kecil kelompok blender. Siapa yang mau kelompoknya itu misalnya kulkas, yang mau baru kelompok kecil dulu kulkas gitu. Wah, ya itu udah bagus ya. Paling enggak kalau di arisan itu kan mau nggak mau dia ini kan, mau nggak mau dia setor. Dia kan jadi harus nongol gitu, harus hadir. Gitu. Ya mudah-mudahan ini ya Bu ya, jangan capek, jangan bosan untuk menggerakkan ibu-ibu yang di daerah, atau nanti juga bisa suatu saat ada yang punya ide untuk apa namanya memanggil narasumber yang menarik buat mereka, misalnya tentang anak-anak, mungkin mereka lebih tertarik ya kalau kayak gitu-gitu ya. Terus bisa juga tukar informasi dengan, di situ kan ada Bu Lutfi ya, Bu Lutfi ya, Bu Patria, ada Bu Agung, Bu Kadafi ya. Nah, itu bisa nanti bertukar informasi gimana sebaiknya untuk, bisa juga loh nanti tuh gabung dulu yang KSDAE gitu untuk ketemuan, nanti kan lama-lama mereka tertarik. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Asih. Ya. Gitu. Moderator. Oke, terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu. Insya Allah kita di BKSDA Sumatera Barat dengan berbagai permasalahan ataupun tanggapan yang disampaikan oleh UPT yang lainnya, DWP dari UPT lain lingkup Dirjen KSDAE, itu menambah wawasan kita bersama. Permasalahannya, ada kalanya permasalahan kita itu relatif sama, Ibu. Terima kasih banyak. Terus selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, pembinaan dan pengarahan kita kali ini, kita minta yang door prize satu lagi tadi, Ibu. Apa saya? Atau Bu Adi? Sebentar, ya. Moderator. Iya, Ibu. Izin moderator. Iya, Ibu. Masih ada pertanyaan ini, moderator. Izin ya, bertanya sekali lagi ya. Oke, Ibu. Ibu Dirjen, mohon maaf ini saya ketitipan pertanyaan dari Ibu Ira Joko dari BKSDA NTB. Tadi dia ikut Zoom katanya, terus karena HP-nya ngelap panas, jadi dia keluar. Dia minta disampaikan pertanyaannya ini Bu, bagaimanakah menggiatkan anggota biar semangat? Pertanyaan dari Ibu Ira Joko. Ya itu Bu, makasih Bu. Itu pertanyaan yang sama dengan di tempatnya dari Bu Usi tadinya, dengan Bu Usi Tanjung Puting ya. Pertanyaannya hampir mirip. Jadi memang setiap daerah itu tidak sama, karena bisa dari lokasi, bisa dari memang apa namanya belum paham apa. Tapi di Lombok itu kayaknya sudah deh. Di Lombok itu sudah bergerak ya kalau salah. Kayak apa namanya Dharma Wanitanya sudah bagus. Yang saya tahu ya. Jadi ada kesulitan apa lagi Bu Joko? Ini, karena ini ya. Tadi aku suruh minta gabung kembali, tapi kayaknya belum bergabung kembali ya Bu Jokonya ya. Iya belum. Iya, jadi
Ya itu tadi mungkin tak pakai cara arisan dulu, terus ketemuan berapa ya? Kalau misalnya 2 bulan dirasa agak terlalu lama ya sebulan sekali dulu, nanti bisa diatur-atur, Bu. Kayaknya di Lombok udah bagus kok, Bu. Saya sudah yang saya tahu ya. Jadi tinggal meneruskan saja sebetulnya. DWP BKSDA Sulut. Ya Bu, ini nanti saya sampaikan ke Bu Joko. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu, sebelum kita lanjut ke Doras, oke, minta tolong Ibu host, silakan di mute. Ibu Ketua, sebelum kita lanjut, izin kita persilakan Ibu dari BKSDA Sulawesi Utara, soalnya tinggal satu yang belum kita mintakan tanggapannya. Jadi sebelum kita ke yang terakhir, nanti kita persilakan Ibu dari BKSDA Sulawesi Utara, DWP Sulawesi Utara. Silakan Ibu. Ibu Eda ya, Bu Eda Asari ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Dirjen KSDAE, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita BKSDA Sumbar, dan yang saya cintai ibu-ibu semuanya yang hadir di acara Zoom ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Ini adalah salah satu langkah yang sangat bagus dari BKSDA Sumbar, mengadakan pertemuan rutin ya, atau pertemuan bulanan, dan dengan mendapatkan arahan langsung dari Ibu Dirjen KSDAE, Bu Wiratno, dan ini bisa menjadi acuan atau apa ya bagi kita ibu-ibu semuanya. Apabila mungkin kami mengadakan pertemuan, bisa juga mengundang Ibu Dirjen KSDAI untuk memberikan arahan pada pertemuan kita nanti. Sekali lagi terima kasih banyak apresiasi saya untuk Dharma Wanita Persatuan BKSDA Sumbar, satu langkah yang sangat luar biasa yang insya Allah menjadi inspirasi bagi kita-kita di UPT-UPT lain kelak mengadakan pertemuan. Kami bisa mengundang Ibu Dirjen, mohon maaf Ibu Dirjen KSDAE untuk memberikan arahan kepada kami. Karena kalau untuk Ibu datang atau ke daerah masing-masing itu mungkin dengan kondisi yang seperti ini tidak semua bisa Ibu datangi atau sambangi satu persatu. Jadi media Zoom adalah salah satu media yang sangat luar biasa untuk saat ini, bisa terhubung dengan ibu-ibu dimanapun kita berada. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dirjen KSDAE dan Ibu Kepala BKSDA Sumbar dan ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu. Terima kasih. Kita persilakan Ibu mau ditanggapi. Silakan. Ya, itu cuma saya jadi setiap hal, setiap masalah pasti ada hikmah ya. Jadi hikmahnya ini kita kesulitan kemana-mana, tapi hikmahnya dengan Zoom kita malah lebih bisa merangkul banyak anggota, banyak peserta ya. Itu aja. Nanti insya Allah kita tetap bisa berhubungan dengan komunikasi teknologi. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Eda sudah bersedia bergabung dengan kami pada kesempatan ini. Dan juga kami himbau kepada ibu-ibu sebelum kita ke Doorpass yang terakhir, kami di DWP BKSDA Sumbar sudah punya akun YouTube, sudah punya Instagram, sudah punya, dan juga Facebook sudah punya. Minta bantuan dari ibu-ibu semua, sama-sama kita dukung, apakah di like,
di subscribe ataupun di share. Terima kasih banyak. Follow. Ataupun di follow, satu lagi ya Ibu. Kita juga punya Twitter juga. Ya, Aduh, silakan keren follow. banget. Ya Ibu, kita punya bagian humas yang muda-muda insya Allah. Wah, keren. Silakan Ibu Ketua DWP BKSDA Sumbar untuk door prize yang terakhir pertanyaannya. Terima kasih Bu Moderator. Pertanyaannya nggak susah ya, gampang aja. Ini masih berkaitan dengan ruang lingkup kerja kita ya di BKSDA Sumbar. Sebelum ke BKSDA Sumbar, Bapak Kepala Balai, Bapak Ardi itu udah berdinas ke tempat lain, berdinas ke tempat UPT yang lain ya. Pertanyaannya sebutkan 4 UPT yang telah disinggahi oleh Bapak Kepala Balai sebelum di BKSDA Sumbar. Terima kasih. Oke, terima kasih Empat ya, banyak. ada 4. Tadi satu bocorannya sudah ada. Iya. Tadi yang dijawab tadi sudah ada. Kata Bapak 2. Taman Nasional pertama berarti sudah ada 2. Kemudian yang terakhir kemarin berarti udah 3. Tinggal satu lagi ya Ibu ya. Ayo Ibu-ibu tinggal satu lagi. Sudah ada bocorannya. Oke, siapa yang mau coba lagi? Nggak ada yang tahu ya. Yang di kantor nggak pernah nanya-nanya dengan si Bapak. Oke, yang ibu-ibu yang di aula, silakan. Ada yang bisa jawab? Kita bantu. Satu tadi Balai Besar Taman Nasional Gunung Pangrango tadi sudah. Yang kedua di Balai Besar TNBKDS Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum udah 2. Ayo 2 lagi. Udah kita bantu 2. BKSDA Jabar dan Oke. Gunung Loser. BKSDA Jabar dan Gunung Loser. Apakah betul Ibu? Bapak masih ada nggak? Coba dicek and recheck. Ya, Halo Bapak. Belum ada ya? Udah keluar ya? Iya Ibu, mungkin ada ada tamu mungkin Ibu. Oh iya. Ya, sepertinya benar. BKSDA Jabar dulu masih belum itu ya, belum ke BKSDA Jabar, dulu masih BKSDA Ciamis ya, di Ciamis. Oke. Ya, itu sudah termasuk Jabar, bisa Jabar. Ya. Betul itu. Siapa tadi yang jawab? Host Bu, nanti salah satu dari host. Oh gitu. Oke. Potong pajak, bos. Iya, yang pegawai potong pajak. 5%. Oke Ibu, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak. Yang tak terhingga kita sampaikan kepada Ibu Ketua DWP Dirjen KSDAE, Ibu Asih Sumai Karwati Wiratno, kemudian juga Ibu Ketua DWP BKSDA Sumbar yang sudah memfasilitasi acara kita, Ibu Irna Ardi Handoyo, kemudian juga Bapak Kepala BKSDA Sumatera Barat, Pak Ardi, yang sudah berkenan menyediakan sarana dan prasarana untuk acara kita pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga untuk ibu-ibu di UPT, pengurus maupun anggota yang di UPT lingkup Dirjen KSDA yang sama-sama mau bergabung dengan kami pada kesempatan hari ini. Ibu-ibu pengurus kami dan juga anggota sekalian yang sudah berkenan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini membawa berkah, bermanfaat, menambah wawasan untuk kita bersama dan juga menambah kekompakan untuk kita. Saya Mary Yenti Khairi sebagai moderator minta maaf atas segala kesalahan. Terakhir saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih Kak Mary.
Baiklah, ibu-ibu yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama pembinaan dan pengarahan yang telah disampaikan oleh Ketua DWP Ditjen KSDAE, Ibu Asih Wiratno, dengan dipandu oleh moderator, Ibu Mary Khairi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita laksanakan, menjadi panduan kita dalam melaksanakan dan menjalankan organisasi, khususnya dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan. Selanjutnya doa penutup yang akan kembali dipimpin oleh Ibu Yuli Gusman. Kepada Ibu Yuli Gusman kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kesempatan ini, kami senantiasa menghaturkan rasa puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami yang hadir pada kesempatan ini. Ya Allah, ya Qadir, dengan ridho-Mu pada hari ini kami telah melaksanakan pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat dengan aman, lancar, dan khidmat. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami dalam dosa, kecuali Engkau memaafkannya. Dan janganlah membiarkan kami dalam kesedihan, kecuali Engkau memberikan jalan keluarnya. Jangan biarkan kami menderita sakit, kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan biarkan, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami. Lapangkanlah dada kami dan sinarilah hati kami. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rizki-rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dan kekuatan dalam mendampingi suami kami menjalankan tugas dan kewajiban. Berilah petunjuk kepada suami kami dalam mengemban amanah. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal saleh dan ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya penutupan kami persilakan kepada Ibu Irna Ardiandono. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bu Siti Hawa sebagai host. Alhamdulillah acara pembinaan dan pengarahan di Balai BKSDA Sumber hari ini Selasa 5 Oktober 2021 telah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Ibu Dirjen, Ibu Ketua DWP Dirjen KSDAI, Ibu Asih Wiratno, telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kami. Terima kasih banyak atas waktunya.
telah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga ilmu dan wawasan kami bertambah. Semoga arahan dari Ibu Ketua DWP Dirjen KSDAE menjadi acuan dan harapan kami tetap selalu kompak, sinergis, dan tidak terputus tali silaturahmi, baik antar anggota DW maupun ke eksternalnya nanti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu Ketua UPT yang telah sempat hadir dalam acara ini. Ibu Ketua Taman Nasional Bukit 12, Ibu Ketua Taman Nasional Sibrut, Ibu Ketua Taman Nasional Kota Bonerate, Ibu Ketua BKSDA NTB, Ibu Ketua Taman Nasional Tanjung Puting, Ibu Ketua Dirjen PJ LKK, Ibu Ketua BKSDA Sulta, dan Ibu Ketua BKSDA Sulut. Terima kasih banyak telah bergabung dalam acara ini. Semoga tali silaturahmi kita tidak akan terputus. Dan terakhir ada ibu-ibu pengurus juga ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu pengurus pusat ya, Ibu pengurus Dirjen KSDAE, Bu Sapo, terima kasih. Terakhir, saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini banyak terjadi kekurangan, banyak terjadi kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik itu secara saya pribadi maupun dari pengurus yang memprovori terselenggaranya acara ini. Terima kasih banyak juga buat Bapak Kepala Balai BKSDA Sumbar yang telah mensupport dan memberikan ruang dan waktunya untuk acara kita ini. Terima kasih banyak ya Ibu-Ibu. Demikianlah penutupan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara offline ya Bu ya, tidak online. Terima kasih Amin, Bu. ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pembinaan dan pengarahan yang telah disampaikan oleh Ketua DWP Dirjen KSDAE Ibu Asih Wiratno. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asih Wiratno dan ibu-ibu UPT lain yang DWP Dirjen KSDAE atas segala perhatian dan partisipasinya yang sudah berkenan hadir di sini bersama-sama kami DWP BKSDA Sumatera Barat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.